buat si Sahara dan lakinya ini nggak tahu malu banget, malah bahas itu tanah fasum bukan tanah wakaf. Udah jelas-jelas itu diwakafkan sama Yaimim tanahnya. Yang menjadi masalah itu adalah kau kalau usaha pakai modal, jangan pakai parkir orang. Kau sewa lahan parkir, bukan malah kau pakai parkiran tanah-tanah wakaf, fasum dan lain sebagainya. Malah sekarang lari-lari ke tentang masalah pribadi. Apa sih? Nggak jelas banget si Sahara sama suaminya. Please jangan kasih panggung mereka. Gua dukung banget ya yang kata Yaimim itu dia akan membalas air mata dengan air mata. Maka kita tunggu masuk penjerongnya si Sahara dan and the gang gitu ya. Apapun persoalannya, pembilian yang dilakukannya terhadap Yaimim dan istrinya itu tidak bisa dibenarkan. Penjerongkan Sahara. Gara-gara Sahara, Yaimim itu rugi banyak loh teman-teman. Bayangkan dari tanahnya dibersihkan udah berapa juta, dari jam Rolexnya itu hilang berapa sudah. Nah untuk itu balas dendam para netizen, kirim toyol nanti melewati mama ya yang ngirimnya. Ini toyol ini ku kirimkan ke Sahara. Yo, kamu jangan kemana-mana selain ke rumahnya Sahara. Nanti uangnya jangan dibawa pulang ke sini. Haram uangnya Sahara. Oke? Nanti kamu bagikan ke orang-orang yang punya yul. Nah. Ini saya kasih baju supaya intil-intilnya itu tak katok ira-ira. Nah, supaya apa intil-intilnya kelihatan Sahara. Kan tahu sendiri, kalau Sahara itu geragas intil-intil. Dan buat teman-teman yang ada di Balikpapan, yuk mampir di Salon Tweet area Banguruksa, kilometer 6 Balikpapan. Mama ndak galak kok asli nih. Mama itu lo sendu, mama itu lugu ya. Kalau ketemu nanti pasti lain deh. Lain mulai wingi ku ngotot tok gara-gara Sahara. Semakin kebuka ya Beb setelah Pak Yai ini speak up di podcast dan medsos lainnya bahwa kezaliman gurun ini bener-bener udah keterlaluan kepada Pak Yaimim dan istrinya. Kerugiannya ditaksir tuh nggak ternilai Beb, karena udah termasuk menginjak-injak harga diri dan lain-lain. Tapi kan ada suatu keanehan ya nggak Beb? Keanehannya yaitu kenapa sih RT, RW, sekretaris RT dan lain-lain itu segerombolannya si ular gurun semua pada ngebenci Pak Yai. Kenapa alasannya? Ya kan? Menurut aku ini bener-bener aneh banget Beb. Coba deh, apa alasannya? Kenapa semua pada ngebela, pada backup satu sama lain tindakan si ular gurun ini? Ya kan? Udah gitu, Pak KDM kan ke rumahnya si Kiai ini ya Beb. Tiba-tiba mereka yang melakukan tindakan pengusiran, persekusi dan lain-lain itu datang mereka tuh ya tanpa rasa bersalah, kayak nggak terjadi melakukan kesalahan kayak kemarin. Nah untungnya nih ya Pak Yai ini tuh seperti biasa dan emang beliau ini kan ya apa adanya berbicara di depan KDM bahwa bapak ini telah mengusirnya, yang ini begini, yang ini begitu gitu kan ya. Terus mereka tuh pada speechless, diem. Dan ada juga yang ngebela seakan-akan memutarkan balik fakta gitu kan. Tapi kan ya lo mau gimana pun kalian ya, gestur tuh gak bisa bohong gitu lah ya. Kepanikan wajah lo, cara menjawab ini tuh udah kelihatan gitu ya. Tolong deh, kenapa sih kalian tuh, kenapa gitu loh. Mumet wis mikir Pak Yono, ya wong kok dermawan kaya ngono kok iso tambah neh mikir liyane nah jenengan dengan kasus Pak Yai karo gurun ki mumet aku melu mumet arep ora mikir sida mikir bendina lewat ning arep omahku lho bendina lewat ning perandaku ki lho ya iki sing tak pikir apa rungokno kan gurun itu pernah podcast 2 tempat ya ning nggon loro ki ngomong jare kan pas saat itu ada tamu 6 orang eneng tamu 6 kan ngono to ya krungu to eneng tamu 6 lah si Pak Kiai ku omongin duduhne video ngene karo bojone kuwi kok nak tak nalar kok kaya gak mungkin sak gobloke wong sak edan-edane wong ya mosok video ngene tiba-tiba diduduhne nyok tak duduhi videoku gek kuwi tamu jare tamu dari Jakarta wong 6 apa yang malar ceritane iki kok lucu-lucu ora masuk akal nek menurutmu piye lur masuk akal apa ora jare wong 6 kowe kuwi lho wong 6 ngetok apa iya tenan pora speak up tamune gurun itu sing wong 6 jare diduduhi ngenek iki lho. Delokan jare nang podcast-podcast rak ya muni ngono to, jare saat itu ada tamu 6 orang dari Jakarta. Ya tiba-tiba Pak Yai itu ngasih menduduh-duduhne itu ngene-ngene itu video-videone. Kok gak masuk akal, gak masuk nalar. Dosen sinting, dosen gila, dosen tidak waras. Nah, kata-kata itu yang pertama kali muncul di benak kita pada waktu melihat video pertama kali. Tapi setelah kita melihat video-video yang selanjutnya, ternyata saya salah menilai.
ternyata gampang sekali ya mempengaruhi netizen ya. Hanya dengan ngelihat satu video kita sudah bisa berpikiran atau bisa menyimpulkan sesuatu yang belum tentu itu benar. Jadi semakin kesini videonya, ceritanya itu semakin berbeda. Yang awalnya kita pikir itu hal yang bodoh, yang gila, ternyata itu adalah salah satu cara daripada sang dosen untuk menahan emosinya pada saat dia difitnah, pada saat dia dicaci maki, pada saat dia diperkusi sama tetangganya itu. Jadi kita jangan cepat menyimpulkan suatu masalah hanya dengan melihat satu video. Kita harus ngecek dulu kebenarannya atau kejadian yang sebenarnya. Kita lihat lagi ya kelanjutan daripada kisah dari Yaimin dengan Sahara, yaitu pemilik rental yang sekarang ini bermasalah. Oke, selamat malam. Izin Stitnya mau menyikapi Mbak Gurun yang bilang katanya bukan tipikal orang yang suka bawa HP. Oke. Aku cuma mau berkata gini ya, pakai bahasa Jakarta nih, berak sekebon, berak Sarawak dah gitu ya. Nah, kalau berak sekebon, berak Sarawak itu kudu cebok, minimal dipeper di daun-daun kebun tersebut, gitu. Karena apa? Hari gini nggak bawa HP gitu, bukan tipikal bawa HP, apalagi dia usaha rental. Kita logika aja, Terus usaha rentalnya datanya gimana? Mobil keluar masuk bayar, itu mobil keluar masuk gimana? Ke suaminya kah? Dari HP suaminya kah? Dari HP suaminya nanti ngasih taunya kemana? Ke istrinya kan? Pada saat supir lepas kunci, terus pada saat customer bayar, itu berhubungan dengan HP apa daun gitu. Terus udah gitu dia mau daftar kuliah S3 gitu kan ya. Terus nanti orang-orang kampusnya itu bagian administrasi hubunginya pihak mana? Terus di dalam grup itu kan dia jadi warga situ kan ya, walaupun kontrak, terus nggak ada gitu yang namanya grup RT, grup RW, grup apa gitu pengajian atau apa gitu, nggak ada ya gitu, nggak ada. Terus dia kalau jarang megang HP berarti bagaimana? Mungkin yang dimaksud lagi berak kali ya, yang dimaksud lagi berak, lagi kencing, lagi mandi gitu ya. Oke. Berak sekebon, berak Sarawak, emosi gua jadinya kan. Pembahasan tentang masalah Yaimin ini makin kesini makin kesono aja ya guys. Bahkan yang bahas tuh sekarang udah sampai kancah internasional gitu. Ini beneran. Tapi yang mau aku bahas di sini tuh agak out of the topic ya. Jadi nggak di topik perseteruan antara Yaimin dan Mbak Sahara. Ini aku maaf dulu nih. Ini pikiran ini tuh udah ganggu banget sejak ada podcast dari Bang Densu ya. Bang Densu tuh bilang gini, kalau nyapa Yaimin itu nyapanya Yaimin gitu kan, Yaimin atau Yaimim gitu pokoknya gitu. Nah abis itu beberapa kali ada VT yang FYP di akun aku, itu juga beberapa orang yang mungkin tidak paham dengan cara nyapanya itu, mereka juga bilang Yaimin. Dan gongnya ya, gongnya itu tadi pagi aku lihat ada postingan orang Dubai ya, ini orang Dubai bukan orang Indonesia, itu dia juga membahas Yaimin. Itu lucu banget menurut aku guys, karena ya asal kalian tahu, mungkin banyak yang udah tahu ya, kalau orang Jawa Timur itu mungkin udah tahu ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu kalau cara ngomongnya Yaimin itu bukan Yaimin tapi Yaimin gitu kan. Intinya tuh bukan Yaimin tapi Yaimin gitu loh. Karena itu sebenarnya tuh itu sapaan untuk Pak Kiai gitu loh. Kalau kita tahu kan Pak Kiai, cuman itu diambil satu kata aja, kayak dari Kiai jadi Yai gitu loh. Yai Mim gitu kan. Intinya gitu. Yai Min, Yai Mim, bukan Yaimin gitu. Makanya aku sejak awal udah bilang ya, ini bukan, aku nggak akan membahas soal perseteruan antara Yaimin dan Mbak Sahara, nggak. Aku cuman ya lucu aja gitu loh. Ya nggak salah, cuman ya aneh aja gitu loh aku dengar. Jadi gitu ya guys ya. Ada nggak di sini yang baru tahu kalau yang bener tuh Yaimin gitu ya, bukan Yaimin? Komen di bawah ya. Tadi gue ngeliat video persekusi Sahara terhadap Yaimin, tau nggak di situ Sahara ngomong apa? Hei Ros, coba tuh suami kamu nyapu-nyapu terus di halaman. Dia mau ngapain? Mau nyapu rezeki saya?
Dia aneh banget ya. Ada gitu, ada tetangga lagi nyapu, dikata lagi menghalangi rezeki tetangganya. Kocak banget. Sarah, katanya lu anak pinter, katanya lagi doktoral. Lu belajar di mana sih? Kalau nyapu itu bisa menghambat rezeki, lu main klinik ya? Dah. Kayaknya orang mah jangan main-main begituan. Akhirnya jadi sujon mulu kan sama orang. Mau lihat tuh video sekarang banyak beredar kalau Yaimin dimanapun nyapu bebenah. Emang karakter beliau itu demen bebenah, demen resik-resik. Makanya kalau lu jorok jangan berpikir orang lain juga jorok, demen berantakan kayak lu. Yaimin mah emang demen bebenah di mana-mana. Orang kalau demen bebenah ya jangankan rumah sendiri, kadang teras orang aja dibersihin. Kenapa? Karena dia suka yang rapi-rapi. Sudah pada lihat belum pas KDM datang ke rumahnya Kiai Mim? Bener-bener bikin ngakak ya Allah. Kayak bocil ngadu sama bapaknya nggak sih? Apalagi pas ada profesor siapa itu yang lewat, terus Kiai Mim itu dateng lari bilang gini, stop, jangan lewat sini. Terus ngadu dong sama KDM. Ini loh profesor siapa itu, Hidayat siapa gitulah pokoknya. Ini yang sudah mengusir saya ketika aku sholat di masjid. Bener-bener kena ultimatum nggak sih orang-orang situ? Bener-bener pada kicap, nggak pada bisa jawab apa-apa. Dan ternyata yang kena ultimatum itu bukan cuman profesor siapa itu, tetapi RW-nya juga kena ulti, nggak sih? Bener-bener lucu ya. Menurut aku dari kisahnya Kiai Mim ini bener-bener bikin kita heran. Kita bertanya-tanya siapa sih itu Kiai Mim? Dari pin-pinnya yang berjejer di dada sama di leher, dari tingkahnya, dari backingannya. Ya Allah, bener-bener bikin kita bingung. Yang awalnya kita itu gedek sama Kiai Mim, ya menyalahkan Kiai Mim, terus akhirnya kita kasihan lihat ke Kiai Mim, dan sekarang kita dibikin ketawa sama tingkahnya beliau Kiai Mim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sehat-sehat Kiai Mim dan Ibu Ros, mantap. Backingannya itu loh, mantap betul, mantul. Barusan ada yang inbox gue dibilang kayak gini, udah sih Kak, jangan posting-posting lagi video Yaimin dengan Sahara, biarkan mereka semua berdamai karena damai itu indah. Bukan gue nggak cinta damai ya, tapi masalahnya kalau Yaimin baikan sama Sarah tanpa proses peradilan itu gue yang nggak terima. Masalahnya gue yang ikutin kasus dia tuh dari awal, dari zaman si Sarah posting-posting Yaimin pakai tongkat di Igoy, dari sebelum ini naik terblow up ke media seramai ini. Kalau damai begitu aja gue nggak terima, anjir. Gue susah menjelaskan mau ngomong sama kalian bagaimana, tapi parah kali loh mulutnya itu parah kali. Dia harus dikasih pelajaran, betina itu harus dikasih pelajaran agar supaya dia mengerti dia tidak ada kuasa di dunia ini. Sakit. Kalian dengar sendiri mulutnya tuh semenyakitkan apa. Mulut gue kalian tahu kan, mulut gue ini bejat, mulut gue kotor.